Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan, dan terutama kami mau belajar dari apa yang terjadi pada Yefta dan Simson. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan melihat dua tokoh ya di dalam Hakim-Hakim, yaitu Yefta dan Simson. Pertama-tama kita melihat mengenai Yefta, di mana saya memberikan tema Yefta ya, next itu adalah harga sebuah penerimaan. Karena kita akan melihat demi supaya dapat diterima, Yefta kemudian melakukan nasar yang tentu saja kemudian dia sesali. Karena itu saya memberikan tema Yefta harga sebuah penerimaan. Nah, kisah Yefta bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim 10 sampai pada Hakim-Hakim 12. Nah, next kita melihat mengenai pertama-tama, seperti biasa saudara ya, kalau Tuhan memberikan seorang hakim dan kalau hakim itu sudah mati, maka apa yang terjadi adalah umat kembali akan berbuat jahat. Karena itu kita akan melihat kejahatan umat, penghakiman dan belas kasihan Tuhan, mulai dari Hakim-Hakim 10 dari ayat 6. Ayat 6, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi seperti biasa, ya mereka kemudian menyembah banyak berhala, seperti yang dikatakan, mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, dan sebagainya. Sehingga banyak sekali berhala yang mereka sembah. Nah, tentu saja itu akan membuat Tuhan murka. Ayat 7, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan perhatikan, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Ya, jadi seperti biasa, Tuhan murka, Tuhan menyerahkan umatnya ke dalam tangan musuh yang menganiaya mereka. Perhatikan ya, di sini terutama Filistin dan Amon. Yang penting ini Amon di dalam kisah Yefta. Nah, karena mereka kemudian ditindas, kita melihat bahwa ayat 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tapi sekali ini rupanya Tuhan sudah kesal ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menjawab dengan sinis. Ayat 11, tapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon dan Filistin, dan orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu? Ketika kamu berseru kepadaku, ayat 13, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Perhatikan ayat 14. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak ya. Jadi saking kesalnya dengan sinis Tuhan berkata, kenapa tidak berseru kepada Allah-Allah yang kamu sembah? Tapi saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sebenarnya penuh dengan belas kasihan. Karena itu next kita melihat Israel kemudian menyadari dosa mereka. Ayat 15, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan juga dikatakan ayat 16, dan mereka menjauhkan para Allah asing yang dari tengah-tengah mereka, lalu beribadah kepada Tuhan. Nah, ayat 16 bagian akhir, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ya, jadi seperti biasa ketika Israel berseru, Tuhan kemudian berbelas kasihan. Karena itu kita perlu melihat bahwa apa yang terjadi pada Yefta, walaupun tidak ada tulisan secara khusus Tuhan memanggil Yefta, tapi tentu saja kita harus melihat bahwa Yefta itu dipanggil Tuhan. Tapi sebelum kita melihat bagaimana nanti Yefta menjadi seorang hakim, next kita melihat betapa sebenarnya penulis mau menunjukkan sama seperti mereka menolak Tuhan, ternyata sebenarnya awalnya mereka menolak Yefta. Karena itu kita bisa melihat ada hal yang sejajar yang bisa kita lihat di pasal 10 dan pasal 11 ya. Tadi pasal 10 sudah kita lihat, karena itu nanti saya akan membacakan yang pasal 11.
Pertama-tama coba kita lihat, kalau tadinya mereka menolak Tuhan, ingat ya, mereka menyembah berhala ini, berhala itu, 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Jadi rupanya ibu Yefta itu hanyalah seorang perempuan sundal, bukan istri yang sah dari ayahnya. Ayat 2 juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah ketika ayah Yefta masih hidup, ya Yefta bisa tinggal bersama dengan ayahnya, tetapi setelah ayahnya meninggal, dia pun diusir oleh saudara-saudara tirinya. Ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan Yefta. Ya, jadi Yefta ditolak oleh keluarganya, dia menjadi kepala perampok kelihatannya. Nah, kemudian kita melihat ada kesulitan yang terjadi ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, ya. Kalau tadi kesulitan yang dialami oleh orang Israel adalah Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Amon, dan sekarang kita ditunjukkan bahwa Bani Amon berperang melawan Israel. Nah, sekarang mereka jadi bertobat dalam arti saya bacakan ayat 5 dan 6, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Jadi mungkin Yefta sebagai kepala bandit begitu ya, kemudian terkenal bahwa dia pintar berperang. Jadi orang-orang Gilead kemudian karena mereka begitu terdesak oleh Bani Amon, datang kepada Yefta, meminta Yefta kembali. Ayat 6 kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Nah, seperti tadinya Tuhan menunjukkan keberatan, Yefta pun kemudian bertanya seperti ini ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Dan sekarang mereka memohon, ayat 8, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ya, jadi mereka memohon Yefta untuk ingat ya, berperang melawan Bani Amon. Dan akhirnya sama seperti Tuhan akhirnya setuju, Yefta juga setuju. Ayat 9 kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu para tua-tua Gilead kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Israel berperang melawan Amon dan tersirat adalah dia harus menang dong atas Bani Amon. Nah, karena itu kita kemudian next kita melihat apa yang terjadi. Pertama-tama, saudara, jangan heran jika umat gangguan internet ibu ini. Halo Ibu Ina. Gangguan internet kali ya? Iya, sepertinya Bu Ina nggak ada di sini lagi, Kak.
Ya, Ya, tunggulah, mungkin dia mungkin terganggu internet itu, Mas Dia Elin. keluar dia sebentar, mungkin jaringan rusak itu. Iya. Tiba-tiba keluar berarti. Atau adek kami Rolis boleh putarkan lagu aja nggak sebentar sambil kita menunggu? apa-apa. Belum. Tiba-tiba pula. Sepertinya kita tunggu aja Kak, nanti apa Ya. namanya kalau Bu Ina masuk nanti terpotong gitu. Mungkin ini dia sebentar ya. Ada yang tipe ya. Oke. Ya. Itu dia. Ya, ini. Ya, Bu Ina sudah bergabung kembali. Oh sorry, nggak tahu kenapa mati saya pakai HP yang lain nih. Ya jadi saya lanjutkan ya. Baik, Bu, ya. Kita sampai kita melihat jangan heran ya. Jangan heran jika umat menolak kamu untuk menjadi pemimpin mereka. Ternyata Tuhan pun sering sekali sebenarnya ditolak oleh umat ya. Jadi saudara-saudara, di dalam pelayanan tidak mungkin semua orang itu akan menerima kita. Ya jadi kita juga tidak usah heran kalau misalnya kita juga bisa ditolak. Nah, orang kemudian juga sering sekali baru sadar akan kesalahan jika sudah ada dalam kesulitan ya. Tadi mereka dengan enak saja kemudian mengusir Yefta. Baru kemudian mereka sadar setelah mereka membutuhkan Yefta ya, ketika mereka dalam keadaan yang terdesak. Dan umat biasanya juga mencari pemimpin yang menguntungkan bagi mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa tentu saja ini berarti Tuhan memakai kelemahan umat untuk kemudian mereka meminta Yefta menjadi seorang hakim. Nah, next kita melihat, tapi ternyata saudara, Yefta itu adalah seorang yang sebenarnya berpendidikan dan tahu sekali sebenarnya sejarah yang terjadi pada Israel ya. Jadi walaupun dia adalah seorang anak perempuan sundal, bukan berarti kemudian dia tidak dididik dengan baik. Rupanya ayahnya juga mendidik dia dengan baik, sehingga kita melihat bahwa dia mengerti sejarah keselamatan. Saya bacakan pasal 11 ayat 12 dan 13. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan, maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Jadi Yefta itu mengutus dan bertanya kenapa Amon sekarang berperang melawan Israel. Nah, next kita melihat penjelasan Yefta. Saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya, ya, tapi saya jelaskan saja bagaimana rupanya Yefta tahu sekali sejarahnya. Kenapa ada daerah Bani Amon yang didapatkan oleh Israel? Saudara, rupanya apa yang terjadi adalah pada zaman Musa, ya, pada zaman Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu kan merebut tanah Raja Sihon dan Og. Nah, rupanya itu sebenarnya tadinya adalah tanah Bani Amon. Jadi Raja Sihon dan Og berperang melawan Bani Amon dan merebut daerah mereka. Jadi Musa sebenarnya tidak mendapatkannya dari Amon. Musa mendapatkannya dari Raja Sihon dan Og. Ya, jadi Yefta menjelaskan bagaimana Musa mengalahkan Raja Sihon yang menyerang dan mendapatkan tanah orang Amori tersebut. Jadi mereka mendapatkannya dari orang Kanaan, bukan dari Amon. Dan Yefta mau mengatakan adalah Tuhan yang memberikan tanah orang Amori tersebut kepada Israel. Bahkan ya, sebenarnya apa yang didapatkan oleh si Musa itu dari Raja Sihon dan Og itu bukan hanya tanah Amon, tetapi juga tanah Moab.
Dan Yefta mengatakan Balak Raja Moab tidak menuntut hak atas tanah yang sudah diduduki Israel dari zaman mereka keluar dari Mesir. Lagi pula ternyata Israel sudah menduduki tanah tersebut selama 300-an tahun. Karena memang ya dari mereka keluar dari Mesir berarti zaman Yefta memasuki hakim-hakim sudah cukup lama, di mana Israel sudah menduduki selama 300 tahun. Karena itu bagi Yefta aneh kalau sekarang Raja Amon mau mengambil daerah tersebut. Karena itu saya bacakan dari ayat 26. Ketika orang Israel diam Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Ya, sehingga kita bisa melihat ini adalah ternyata seorang pemimpin yang mengerti sejarah bangsanya dengan baik, ya, sehingga kita bisa melihat dia memang mempunyai kualifikasi sebagai pemimpin, bukan saja jago perang, tetapi juga mempunyai pengetahuan yang baik. Saudara-saudara, next kita melihat ya, dulu ingat nggak kita pernah mendaftarkan ya mengenai hakim-hakim, maka kita bisa melihat bahwa penulis dengan sengaja mendaftarkan hakim-hakim itu adalah hakim-hakim ini tambah lama tambah merosot moralnya. Dan memang di dalam peristiwa Yefta dan nanti kita melihat di dalam Simson, kita bisa melihat ada hal-hal yang sangat negatif ya. Nah, di dalam Yefta kita sekarang masuk kepada tragedi dalam keselamatan. Pertama adalah tragedi Nasar. Saudara, ini mungkin adalah bagian yang paling terkenal dari Yefta. Ya, karena itu saya bacakan ayat 29. Pasal 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Jadi roh Tuhan menghinggapi Yefta, kelihatannya mau menggambarkan ketika dia berjalan melalui daerah-daerah itu semuanya boleh berhasil dengan baik. Dan sekarang dia berada kayaknya di daerah Bani Amon, mungkin perbatasan Bani Amon. Ingat ya, orang-orang Gilead mengatakan mereka akan menjadikan Yefta pemimpin kalau bisa berperang melawan Bani Amon. Jadi kita bisa bayangkan keinginan Yefta untuk menang itu sangat penting. Karena apa? Karena dari tadi orang yang ditolak, sekarang dia akan diterima. Karena itu tidak mengherankan ayat 30 lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, inilah Yefta yang Nasar Yefta yang sangat terkenal ya. Jadi kita melihat penerimaan Yefta berkondisikan kemenangan atas Amon, sehingga di daerah Amon Yefta bernasar akan mempersembahkan yang pertama kali menyambutnya, perhatikan ya ibu-ibu, sebagai korban bakaran. Nah, apa yang terjadi ternyata kita melihat ayat 30 lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, itu yang akan menjadi korban bakaran. 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangannya. Berarti Tuhan menyetujui apa yang Yefta nasarkan. Tuhan memberikan kemenangan. Berarti sekarang Yefta harus melakukan apa yang dinasarkan. Ibu-ibu, kalau seseorang bernasar kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan apa yang diminta, berarti nasar itu tidak berlaku. Tapi Tuhan memberikan apa yang Yefta minta. Ya, sehingga kita melihat Tuhan melakukan ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar antara mereka mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel ya. Jadi Tuhan benar-benar kemudian mengabulkan doa Yefta. 34.
Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong di Gea dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, apa yang dilakukan anak perempuan Yefta sebenarnya adalah umum apa yang dilakukan oleh para perempuan kalau menyambut seorang pahlawan menang perang. Ya, sehingga ini adalah hal yang sangat umum. Anak ternyata ibu-ibu ini adalah anak tunggal Yefta. Yefta hanya memiliki seorang anak perempuan, tidak mempunyai anak laki-laki. Wah, Yefta tentu saja sedih sekali ketika melihat anak perempuannya yang menyambut, ya. Dan di sini kita melihat 35, demi dilihatnya dia dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan kaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Aduh, anak perempuan yang sangat baik ya. Saya kalau jadi anak perempuan itu mungkin marah tuh sama bapak ya. "Papa gimana sih sembarangan bernasar, sekarang aku harus kehilangan nyawaku," misalnya. Tapi ini adalah anak perempuan yang sangat baik. Cuman dia memberikan satu permintaan. Karena itu kita melihat ayat 37. Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Nah, ibu-ibu, sekarang kita melihat karena sang anak meminta 2 bulan untuk menangisi kegadisannya, dan kemudian di ayat 39 dikatakan seperti ini. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Nah, karena itu ada 2 pandangan. Next kita melihat ya, ada 2 pandangan tentang nasar Yefta. Pertama, dikatakan bahwa anak gadisnya itu hanya tidak menikah seumur hidup. Karena ditekankan di ayat 39, anak gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan ingat ya, anak gadis itu minta 2 bulan untuk menangisi kegadisannya. Tapi saya lebih setuju pandangan yang kedua, yaitu bahwa anak gadisnya benar-benar dipersembahkan sebagai persembahan korban. Ingat ya, bahwa Yefta bernasar bahwa siapapun yang pertama kali menyambut dia, maka dia akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dan di ayat 39 dikatakan bahwa Yefta kemudian melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya. Lagi pula ya ibu-ibu, kalau hanya tidak menikah, buat apa si anak perempuan Yefta minta 2 bulan untuk menangisi kegadisannya? Dia punya seumur hidup untuk menangisinya. Buat apa minta 2 bulan? Apalagi di ayat 40 dikatakan bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Pasti ini adalah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan sampai diratapi setiap tahun 4 hari. Kalau ini hanyalah tidak menikah, saya rasa tidak akan seperti itu ya. Karena itu saya lebih setuju pandangan yang mau menyatakan bahwa anak perempuan itu benar-benar dipersembahkan sebagai korban bakaran. Next kita melihat misteri pemeliharaan Allah. Pertama-tama Tuhan biarkan Yefta mempersembahkan anak tunggalnya, ya. Tuhan itu tidak pernah menuntut kita manusia mempersembahkan anak, ya. Tuhan memang meminta Abraham melakukan, tapi itu kan hanya sebagai ujian. Sehingga kita tidak mengerti kenapa Tuhan biarkan Yefta melakukan itu. Tapi juga yang sering sekali membuat kita heran kali ya. Kita tahu bahwa sebelum Yefta kita diberitahu ada 2 orang hakim kecil, yaitu Tola dan Yair, dan setelah Yefta itu juga ada beberapa hakim kecil. Nah, hakim sebelum Yefta yaitu Yair dikatakan memiliki 30 anak laki.
Dan hakim sesudah Yefta, Efzan, memiliki 30 anak laki plus 30 anak perempuan. Kelihatannya ini bukan kebetulan ya, penulis dengan sengaja menunjukkan ya betapa hakim sebelumnya ada 30 anak dan kayaknya tenang-tenang saja. Yefta cuma punya 1 anak perempuan, itu pun Tuhan izinkan dia korbankan, dan nanti Efzan memiliki 60 anak. Ya, dan ini mungkin mau menunjukkan betapa sering sekali kita itu tidak mengerti misteri pemeliharaan Allah ya. Kita sering bingung kenapa Allah melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Tapi ini bukan bagian yang terburuk mengenai Yefta. Next kita melihat tragedi kesombongan pasal 12. Nah, Efraim memang adalah suku yang dominan dan sangat sombong. Karena itu saya bacakan pasal 12, dikerahkan orang Efraim, lalu mereka pergi bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau, sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Ibu-ibu lihat, apa enggak keterlaluan? Mengatakan karena kamu tidak mengajak kami, aku akan membakar rumahmu. Tapi bukan hanya membakar rumah loh. Kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Jadi mereka mau membakar rumah Yefta dengan Yefta. Ya, hanya karena dianggap bahwa Yefta tidak meminta tolong kepada mereka. Yang lebih parah lagi, ayat 2, tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Jadi ternyata Efraim benar-benar keterlaluan. Sudah diminta tolong, tidak mau membantu. Sekarang mengatakan gara-gara Yefta tidak meminta tolong, mau membunuh Yefta. Dan Yefta, ingat, dulunya kepala bandit. Tidak mungkin mau menerima penghinaan seperti itu. Akhirnya mereka bertempur dan Yefta dengan orang-orangnya berhasil menyembelih 42 orang Efraim. Di mana mereka menang perang. Tetapi rupanya Yefta saking marahnya tidak berhenti di sana. Jadi menunggu di tempat penyeberangan, dan kalau ada orang menyeberang dan disuruh mengatakan Shibolet, dan ternyata orang Efraim tidak bisa, hanya bisa mengatakan Shibolet ya. Jadi antara Shi dengan Si disembelih ya. Ibu-ibu, akhirnya 42 orang Efraim disembelih. Dan ini adalah salah satu hal yang kita mengerti kenapa zaman hakim tidak baik. Orang Israel bertempur dengan orang Israel, suku yang satu bertempur dengan suku yang lain, karena memang seperti yang saya pernah katakan, seorang hakim itu ternyata hanya bisa berkuasa atas satu atau beberapa suku saja. Ya, karena itu kita bisa melihat tragedi yang besar. Nah, next kita melihat hakim yang terakhir, yaitu Simson. Di mana tema yang saya berikan adalah tujuan Allah melalui kelemahan manusia, ya, tujuan Allah melalui kelemahan manusia. Pasal 13, next kita melihat kelahiran Simson. Saudara, Simson itu sangat spesial untuk beberapa hal. Dia adalah satu-satunya hakim yang Tuhan panggil sebelum dikandung. Ya, jadi yang terjadi adalah Tuhan menampakkan diri kepada ibu dari Simson. Ya, karena apa? Karena memang Simson itu nanti adalah merupakan nasir seumur hidup yang pertama. Sedangkan untuk menjadi nasir seumur hidup, seorang nasir itu tidak boleh minum anggur. Rupanya di dalam kandungannya ibunya sudah tidak boleh minum anggur. Karena itu kenapa Tuhan, atau malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson. Ya, jadi satu-satunya hakim yang Tuhan panggil sebelum dikandung. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan bahkan sudah menolong Israel tanpa Israel berseru meminta tolong. Kalau saya bacakan sedikit pasal 13, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Sekali ini lama sekali ya.
Dan mendadak kita diberitahu di ayat 2 pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu ya. Seperti saya katakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson tanpa sebenarnya orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat Tuhan memakai seorang perempuan mandul yang tidak kita kenal. Tuhan memakai perempuan mandul itu adalah hal yang sangat umum di dalam Alkitab ya. Kita melihat misalnya Sarah mandul, Ribka istri Ishak juga mandul, salah satu istri Yakub Rahel juga mandul. Nanti kita melihat ibu Samuel juga mandul ya, ibu Yohanes Pembaptis juga mandul. Jadi rupanya Tuhan sering sekali memakai ibu mandul ya. Mungkin ini mau menunjukkan betapa keselamatan Tuhan adalah mission impossible ya, adalah sesuatu yang memang sebenarnya tidak mungkin yang kemudian dilakukan oleh Tuhan. Dan Simson adalah nasir seumur hidup yang pertama. Saudara, nasir seumur hidup itu sangat penting di dalam Alkitab ya, di dalam keseluruhan sejarah keselamatan. Hanya ada 3 nasir seumur hidup, Simson, nanti yang kedua adalah Samuel, dan yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Jadi seluruh Alkitab hanya ada 3 orang nasir seumur hidup. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat spesial. Karena seorang nasir itu adalah seorang yang bernasar sebenarnya. Biasanya orang Israel itu kalau bernasar cuma berapa bulan, nanti kalau mereka menggenapi nasarnya sudah selesai. Tapi nasir seumur hidup berarti mereka seumur hidupnya itu menjadi orang yang bernasar. Ya, dan seorang nasir itu ketika seseorang bernasar ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh minum anggur, karena itu kenapa misalnya ibunya Simson disuruh nanti ketika mengandung saja juga tidak boleh minum anggur ya, atau tidak boleh makan apapun yang berkaitan dengan anggur, tidak boleh memotong rambut, dan tidak boleh menyentuh mayat. Jadi kita melihat ini adalah nasir seumur hidup yang pertama. Hakim yang paling luar biasa, hakim yang Tuhan benar-benar kayaknya mulai dengan tanpa ada apa-apa, bahkan sebelum ibunya mengandung ya. Hakim-hakim yang lain itu Tuhan panggil setelah mereka dewasa. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah seorang yang sangat spesial. Kemudian next kita melihat Tuhan mencari gara-gara. Saudara ingat ya, tadi di dalam pasal 13 digambarkan Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Nah, rupanya Tuhan itu memang sengaja memakai Simson untuk mencari gara-gara, tentu saja terutama dengan orang Filistin. Karena itu saya bacakan pasal 14. Ayat 1 dan 2, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Jadi kita melihat bahwa Simson menginginkan seorang perempuan Filistin. Orang tuanya tentu sedih, ayat 3, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tapi yang menarik adalah ayat 4, ibu-ibu, cuman sayangnya Alkitab kita tidak menerjemahkan dengan tepat. Ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, ibu-ibu, sebenarnya nama Simson itu tidak muncul di ayat 4. Apa yang LAI sebut Simson seharusnya di dalam bahasa Ibraninya hanya ia. Jadi kalau saya bacakan harafiah dalam bahasa Ibraninya, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang ia harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Ia dimaksud sini siapa? Harusnya ia yang dimaksudkan adalah Tuhan. Jadi di sini mau mengatakan bahwa orang tua Simson tidak tahu bahwa Tuhan memakai kelemahan Simson yang mau menikahi seorang perempuan Filistin untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin.
Dan memang kita melihat gara-gara Simson kemudian menginginkan perempuan Timna itu dan menikahinya, waduh terjadi banyak sekali masalah dengan orang Filistin. Karena itu misalnya ya kalau kita melihat apa yang terjadi nantinya, tapi mungkin nanti deh ya next. Sekarang saya lihat dulu bahwa ada kuasa dari Roh Tuhan yang memampukan Simson kemudian membunuh singa dengan tangannya. Ya, jadi pulang dari katakanlah menunjukkan ayah ibunya mengenai perempuan Timna itu, kita melihat bahwa Simson berjumpa dengan seekor singa. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Ya, jadi menunjukkan luar biasa ya. Dan nanti beberapa kali digambarkan betapa Roh Tuhan itu datang atau berkuasa pada Simson. Kita melihat 14 ayat 19, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhlah 30 orang di sana. Nanti pasal 15 ayat 14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Simson adalah hakim yang paling banyak dikatakan Roh Tuhan berkuasa atas dia 3 kali dan sekali lagi juga mengatakan Roh Tuhan itu menolong dia. Hakim yang lain paling banyak 1 kali dikatakan Roh Tuhan itu hinggap pada dia, ya, sehingga ini adalah hakim yang memang paling hebat yang Tuhan berikan dan kelihatannya kuasa dari Roh Tuhan kemudian memampukan Simson itu mempunyai tenaga yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita melihat kenapa dikatakan Tuhan mencari gara-gara. Next. Perhatikan juga bahwa Simson itu ternyata melanggar kenasirannya ya, karena apa yang terjadi adalah dia sudah membunuh singa tersebut. Nanti ya ketika dia melewati lagi, dia kemudian melihat di bangkai singa itu ada madu, dia kemudian mengambil madu, padahal seorang nasir tidak boleh menyentuh mayat atau bangkai binatang. Ya, dan nanti kita juga bisa melihat bahwa apa yang terjadi adalah Simson itu juga nanti meminum anggur kelihatannya karena dia mengadakan pesta. Jadi dan nanti juga kan kita tahu bahwa rambutnya dipotong. Jadi ini adalah hakim yang sayangnya seorang nasir seumur hidup tapi sebenarnya melanggar 3 hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan seorang nasir. Nah, apa yang terjadi adalah akhirnya mengadakan pesta pernikahan dan kita bisa melihat dari sini bagaimana Tuhan mulai mencari gara-gara dengan orang Filistin. Pada pesta itu gara-gara Simson bisa mendapatkan madu dari bangkai singa, Simson kemudian memberikan teka-teki ya, dan kalau menang dia harus mendapatkan 3, dia akan diberikan 30 pakaian, kalau kalah dia harus memberikan 30 pakaian. Ibu-ibu, pakaian pada zaman kuno adalah barang yang sangat berharga, karena itu jangan heran kalau pertaruhannya adalah pakaian. Nah, karena orang-orang itu tidak bisa menjawab teka-teki Simson, mereka kemudian mengancam istri Simson. Sehingga istri Simson terpaksa merengek-rengek meminta supaya Simson memberitahukan kunci dari teka-teki itu. Akhirnya karena Simson tidak tahan, dia ditangisi, direngeki oleh istrinya, dia pun memberikan jawabannya. Dan tentu saja istrinya memberitahu jawabannya kepada para tamu tersebut, maka akhirnya orang-orang itu bisa memberi jawaban. Karena itu saya bacakan misalnya pasal 14 dari ayat 17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan. Pada hari yang ke-7 diberitahukanlah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kamu tidak akan membajak dengan lembu betinaku. Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Jadi Simson tahu itu mereka dapatkan dari istrinya. Dan coba kita lihat apa yang terjadi. Ayat 19 dan 20.
Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikan pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson kepada kawannya bekas mengiringnya. Pertama-tama lihat ya, Simson untuk itu sudah membunuh 30 orang Filistin. Dan Tuhan memakai kelemahan Simson untuk mulai menyelamatkan umatnya, ya. Dan itu yang kalau kita bandingkan 13 ayat 5, ini yang Tuhan katakan. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tapi gara-gara yang Tuhan timbulkan bukan sampai di situ saja. Karena itu kita sekarang melihat next pasal 15. Simson versus Filistin. Apa yang terjadi? Simson pergi dan mertuanya berpikir Simson sudah tidak mau istrinya diberikan kepada orang lain. Tapi selang beberapa waktu, apa yang terjadi? Simson datang meminta istrinya. Mertuanya mengatakan, aku kira kamu sudah tidak mau istrimu, maka sekarang sudah diberikan kepada orang lain, kenapa kamu tidak mengambil adiknya yang lebih cantik? Tapi Simson tidak mau, dia pergi dengan marah. Dan apa yang terjadi? Simson kemudian menangkap 300 ekor anjing liar. Setiap 2 ekor itu ekornya itu diikat menjadi satu dan diletakkan obor. Tentu saja anjing-anjing liar itu kesakitan dan ketakutan, lari ke sana sini dan membakar ladang orang Filistin. Wah, orang Filistin tentu saja marah. Bertanya siapakah Simson, mereka mengatakan itu adalah menantu dari orang itu. Nah, ayah mertua Simson dan istrinya kemudian dibakar oleh orang Filistin. Tentu saja Simson marah ya ketika mengetahuinya. Jadi istri dan keluarganya dibunuh, Simson membunuh orang Filistin. Kita melihat, saya bacakan ayat 8. Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka, lalu pergilah ia tinggal dalam gua di bukit gua Etam. Apa yang terjadi? Orang-orang Filistin kemudian datang kepada orang Yehuda, ya, dan karena orang-orang Yehuda takut kepada orang Filistin, maka mereka mengatakan kepada Simson, orang Filistin menyuruh orang Yehuda untuk menyerahkan Simson. Simson berkata, dia bersedia diikat asal orang Yehuda berjanji tidak akan membunuh dia. Jadi kita melihat bahwa Simson diikat dan diserahkan oleh orang Yehuda. Dan ketika Simson kemudian dibawa di tengah jalan, saya bacakan ayat 14. Ya, jadi dari pasal 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipunggutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Jadi Simson kemudian membunuh 1000 orang Filistin. Ya, dan setelah itu dia kehausan, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia dan dikatakan Simson memerintah 20 tahun sebagai hakim. Tapi ibu-ibu lihat nggak betapa ya dengan dia menyenangi seorang perempuan Timna itu betul tadi apa yang dikatakan di dalam pasal 14 bahwa Tuhan memang akan mencari gara-gara dengan orang Filistin, gara-gara dia tertarik kepada seorang perempuan Timna, 1000 lebih ya orang Filistin dia bunuh. Tapi sayangnya next kita melihat ya bahwa rupanya hakim yang paling hebat ini memang ya mempunyai moral yang dipertanyakan, terutama kelihatannya dia senang dengan perempuan ya, jadi seorang playboy kelihatannya. Nah, pasal 16 itu sebenarnya adalah pasal yang penuh dengan ironi. Dan itu adalah pasal yang berakhir dengan tragedi, walaupun dimulai dengan kelihatannya menunjukkan kedahsyatan Simson. Ya, jadi tragedi Simson
memulai diranjang perempuan sundal di Gaza dan nanti berakhir di penjara di Gaza. Saudara ya, sayang sekali. Tapi ketika kita membaca ayat 1 sampai 3, kita harus benar-benar terkagum-kagum dengan kekuatannya. Mari saya bacakan pasal 16 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Ibu-ibu lihat nggak? Ini bukan pintu rumah loh ya, bukan gerbang rumah, ini gerbang kota. Jadi dia mencabut gerbang kota sendirian. Saya nggak tahu tuh itu berapa ratus kilo atau bahkan lebih lagi. Tapi bukan itu saja, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ibu-ibu lihat gak? Gerbang kota dia cabut dengan kedua tangannya, dia pikul, dia bawa naik gunung. Yes, dan di sini jelas mau menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat. Tapi nanti tragedi berakhir dengan dia tanpa kekuatan dan dihina nantinya ya, di mana kedua matanya dicungkil dan dia kemudian mengerjakan pekerjaan menggiling. Ya, jadi kita melihat apa yang terjadi. Dan juga nanti tragedi lagi atau ironi lagi, Simson memegang daun pintu di ayat 3, nanti Filistin menangkap atau memegang Simson ya. Jadi coba saya bacakan ayat 21 deh, yang merupakan ironi dari ayat 1 sampai 3. Ya, 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, apa yang terjadi adalah kita melihat bahwa next ya, kenapa bisa demikian? Nah, saya yakin ibu-ibu tahu pasal 16 ini, yaitu bagaimana Simson jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Dan raja-raja Filistin ketika tahu itu menjanjikan uang yang sangat banyak ya kepada Delila untuk mencari tahu rahasia daripada Simson. Dan perempuan ini sangat pintar. Beberapa kali dia akan merengek-rengek meminta Simson untuk memberitahukan rahasianya. Tapi rupanya dia memang tidak yakin kalau Simson sudah memberitahu rahasianya. Jadi setiap kali dia menyuruh orang Filistin cuman bersembunyi. Dan ketika misalnya Simson mengatakan kalau rambutnya dijalin seperti apa, rahasianya akan apa, kekuatannya hilang, dia akan coba. Tapi kemudian dia akan pura-pura, Simson orang Filistin datang dan ternyata Simson bisa melepaskan ikatannya, maka dia tahu bahwa Simson berbohong. Jadi berkali-kali sebenarnya Simson itu tidak tahu bahwa dia itu atau sudah ditunggu oleh orang Filistin untuk menangkap dia. Dan terakhir kali ya dia kemudian bisa melihat bahwa Simson sudah berkata apa yang sesungguhnya, dan kita tahu apa yang terjadi. Simson dulu juga pernah ketika direngek-rengek oleh perempuan Timna itu ya. Jadi memang laki-laki biasanya tidak tahan ya kalau istri atau orang yang dicintainya itu merengek-rengek, dan akhirnya Simson memberitahu dia rahasianya, yaitu bahwa rambutnya tidak pernah dipotong. Ingat ya, seorang nasir adalah seorang yang memang tidak boleh memotong rambutnya. Dan akhirnya kalau kita melihat, saya bacakan pasal 16 ayat 16, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ya harusnya mengingatkan dia kepada istrinya yang dulu, perempuan Timna juga merengek-rengek, ia tidak. Di sini kita melihat ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepadaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah.
Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil orang-orang raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa orang uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya, jadi sangat ironis. Simson, jadi hakim yang paling perkasa, kalah di tangan seorang perempuan lemah. Simson tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sorry, itu adalah ayat 20. Ya, bandingkan Manoa tidak tahu dan orang tua Simson tidak tahu rencana Tuhan. Ya, jadi rupanya di dalam bagian Simson itu banyak sekali yang orang-orang yang tidak tahu rencana Tuhan. Nah, 21 saya bacakan lagi. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Lihat ya, tadi dimulai di Gaza, dia bisa mencabut pintu gerbang. Sekarang dia juga dibawa ke Gaza, di situ ia dibelenggu dan dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ibu-ibu, Simson dihina dengan melakukan pekerjaan seorang budak perempuan. Jadi kalau tadi seorang hakim yang begitu hebat kekuatannya, ya hakim yang paling hebat di dalam sejarah hakim-hakim, sekarang dia diberikan pekerjaan seorang budak perempuan. Bahkan ada yang mengatakan pekerjaannya itu adalah pekerjaan binatang. Jadi menggiling bisa lembu yang misalnya disuruh menarik ya, atau seorang budak perempuan. Nah, next kita melihat memulihkan kehormatan Tuhan. Saudara-saudara, Simson itu sudah dipotong rambutnya dan dipenjara, dan waktu berlalu dan ternyata rambut Simson sudah mulai panjang. Karena itu kita mengatakan kebodohan orang Filistin buta seperti Simson, di mana yang terjadi adalah, saya bacakan ya, ayat 22, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Nah, tentu saja tidak otomatis berarti bahwa kalau rambutnya panjang kekuatannya ada, karena sebenarnya kekuatannya itu dari Tuhan. Tapi dengan rambutnya panjang, Simson kemudian berpikir Tuhan mungkin akan sekali lagi memberikan kekuatan kepada dia ya, dan karena itu dia memohon kepada Tuhan dan ternyata di dalam anugerahnya Tuhan memberikan. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Jadi rambut Simson sudah mulai panjang. Nah, suatu waktu orang-orang Filistin berkumpul untuk meninggikan Dagon. Dagon itu adalah Allah utama orang Filistin. Dan mereka mau membawa Simson menjadi pelawak atau membawa Simson untuk dihina. Ya, karena itu mereka itu menyuruh orang membawa Simson. Saya bacakan apa yang terjadi. Ayat 23, sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersuka-suka, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan karena itu 25, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Nah, Simson yang kemudian tahu, ya, meminta supaya Tuhan memberikan dia kekuatan. Ya, pada waktu itu kemudian mereka mengumpulkan semua raja Filistin di satu tempat. Jadi Simson melihat ini adalah kesempatan yang baik ya. Next kita melihat kedekatan pertolongan Tuhan. Simson kemudian berseru demikian kepada Tuhan. Ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Jadi dia kemudian menyuruh ya orang yang membawa dia untuk meletakkan dia di antara 2 penyangga, dan kita tahu bahwa dia kemudian dengan kekuatan yang dari Tuhan, karena ternyata Tuhan menjawab Simson, dia diberikan kekuatan yang sangat luar biasa.
ya, seperti dulu di dalam pasal 15 juga Tuhan pernah menjawab Simson. Nah, saya bacakan ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Perhatikan ibu-ibu, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Karena pada waktu matinya Simson membunuh 3.000 orang Filistin. Pada waktu hidup mungkin dia membunuh 1000-an. Ya, jadi dan kita melihat ada ironi kalau di pasal 15 ayat 18 di mana Simson karena kehausan berteriak minta tolong kepada Tuhan, berseru supaya bisa hidup, tapi di sini Simson berseru untuk mati dengan membunuh musuh. Kelihatannya ya, ibu-ibu saya percaya kita tahu bahwa Islam juga ada cerita tentang Simson, mereka yang kemudian mungkin berpikir bahwa apa yang dilakukan Simson itu baik. Saya rasa Simson itu adalah cikal bakal bom bunuh diri itu, ya. Jadi biarlah aku mati, tapi aku mau mati dengan membunuh musuh-musuhku. Nah, next kita melihat bagian terakhir. Ternyata ibu-ibu Tuhan mendengar walau hambanya telah tidak taat dan gagal, ya. Allah kita adalah Allah yang memang penuh dengan anugerah. Dan akhirnya Simson memilih mati. Dalam hal itu mungkin kita harus mengatakan bahwa dia bunuh diri dan membunuh banyak orang Filistin untuk mati bersamanya. Ya, jadi kembali bahkan yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak ya, daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi ibu-ibu itulah Yefta dan Simson, ya, dua hakim yang dipakai Tuhan dengan tragedi masing-masing. Dan sekali lagi ini menutup kisah tentang deretan hakim-hakim. Nanti pasal 17-21 itu berbicara tentang kisah yang lain, bukan kisah para hakim seperti itu. Dan ini mau menunjukkan betapa hakim-hakim itu semakin lama semakin merosot kualitasnya, ya. Dan mungkin ini memang untuk menunjukkan betapa penyelamat, karena hakim di sini berfungsi sebagai penyelamat, akhirnya kita harus bergantung kepada penyelamat kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Oke, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Ibu Ina untuk pemaparannya. Selanjutnya kami berikan waktu untuk kita bertanya. Oke, silakan Inang Anita Arwan. Langsung dijawab aja ya Ibu. Iya, silakan. Baik. Shalom Bu Ina. Shalom. Ya, terima kasih untuk pemaparannya. Ada satu hal yang mengganjal perasaan saya mengenai Yefta itu, Ibu Ina. Seandainya lah, kita berandai-andai lah. Ketika anak gadisnya Yefta itu pertama keluar dari menyambut dia seperti yang dinazarkannya, lalu Yefta menyesal dan dia ingin mengubah nazarnya, apakah Tuhan masih mau memberikan kelonggaran misalnya seperti itu? Karena di dalam hal ini si Yefta ternyata tidak melakukan itu, artinya dia menyesal gitu, karena itu kan anak satu-satunya, tidak punya anak yang lain selain itu. Apakah mungkin Tuhan masih memberikan jalan keluar yang lain? Hanya itu pertanyaan saya, Bu. Setahu saya tidak boleh, Bu. Kalau Tuhan sudah menjawab apa yang kita minta, maka kita harus melakukan apa yang kita nasarkan. Nggak bisa sesudah Tuhan menjawab, oh Tuhan negosiasi deh sekarang, ya nggak bisa dong. Kalau Tuhan tidak menjawab berarti nasar itu memang tidak berlaku. Tapi kalau Tuhan sudah menjawab, ya kita harus melakukan apa yang kita nasarkan. Kan itu di dalam pengkhotbah ada perkataan seperti ini. Lagi pula nasar itu kan tidak diwajibkan, itu kan sukarela. Tapi kalau kita sudah bernasar ya kita harus kemudian menggenapinya. Kan itu saya bacakan misalnya pengkhotbah 5 ayat 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf.
Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi nggak bisa. Kalau Allah sudah menjawab doa kita, kita harus melakukan apa yang sudah kita nasarkan. Karena itu jangan sembarangan bernasar. Ngerti nggak? Oh, Karena kita iya. bernasar itu kita langsung berjanji kepada Tuhan. Sekarang Tuhan sudah menggenapi apa yang kita minta, ya nggak bisa dong kita mengingkari janji. Artinya nazar itu memang timbul dari keinginan kita, artinya itu ya Bu ya. Betul, betul. Dan Jadi Tuhan tidak menuntut itu sebenarnya dari awal gitu kan. betul. Itu kan sukarela. Tapi begitu kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berikan ini, aku akan berikan ini, ya nggak bisa dong kalau Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta, sekarang kita ingkar janji. Ya, jadi artinya kita nggak boleh sembarangan bernazar ya Bu ya. Betul, betul. Jangan sembarangan bernasar. Kalau kamu bernasar dan Tuhan sudah mendengar doamu dan menjawabnya, kamu harus melakukan apa yang kamu nasarkan. Ya Bu, oke, terima kasih Bu sudah Oke. jelas. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aku ada Eda. Oke. Eda. Surti, silahkan. Terima kasih Bu Ina buat pemaparannya. Saya mau ada bertanya, tapi sebelum saya bertanya, saya ingin kan kita tahu bahwa Yefta itu mamanya adalah tidak sah ya Ibu ya. Tapi saya kagum juga ya lihat mamanya walaupun dia bukan istri sah, tapi dia mengajar si Yefta bagaimana tentang hukum Taurat, dan juga kita lihat bahwa Yefta juga kan dia istrinya cuma satu ya Ibu ya, makanya anaknya cuma satu ya. Kelihatannya hakim-hakim istrinya yang satu. Iya, kelihatannya istrinya satu. Ya. Kalau hakim-hakim yang lain kan banyak istrinya Ibu ya. Jadi selalu juga lihatnya cara mendidik orang tuanya gitu, mamanya pasti terutama ya. Walaupun dia istilahnya bukan istri sah gitu. Terus pertanyaan saya Bu, itu si Yefta apa dia kurang bijaksana ya? Kan dibilang najarnya kan siapa yang akan menyambut aku pulang dari peperangan. Otomatis kan yang menyambut dia kan bukan istilahnya yang hewan peliharaan, otomatis kan yang menyambut dia kan pasti manusia gitu. Habis itu yang keluar dari rumahnya, berarti kalau yang keluar dari rumahnya itu kan berarti kalau nggak anaknya dan istrinya, antara yang dua itu aja kan Ibu, kan pasti yang terutama ya kan. Apakah bisa ada budaknya mungkin kan? Budak kan tinggal di rumah, kita nggak ngerti lah. Tapi memang dalam hal ini jelas Yefta tidak bijaksana. Saya rasa saking dia menginginkan, ya, jadi dia tidak berpikir panjang. Karena itu kenapa tema yang saya berikan untuk Yefta adalah harga sebuah penerimaan. Ngerti nggak? Dia tuh begitu ingin diterima oleh orang-orang sukunya. Kan itu dia saya rasa tidak pikir panjang, langsung kemudian bernasar kepada Tuhan tanpa memikirkan dulu kira-kira siapa yang keluar. Ya enggak, kalau dia pikir mungkin dia akan bisa menebak bahwa yang akan keluar adalah anaknya. Ya, jadi saya lebih melihat bahwa dia itu nggak mikir sama sekali dan tentu saja tidak berhikmat. Sebenarnya dia tidak perlu bernasar seperti itu. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk mempersembahkan anak kita. Tapi apa juga ya Bu ya, maksudnya Tuhan kan pasti tahu kalau nanti kalau menang si Yefta pasti yang akan menyambut dia pasti anaknya, tapi Tuhan gimana ya, Tuhan mengizinkan gitu ya Bu ya. Betul, karena itu kan saya mengatakan kita sering sekali melihat misteri pemeliharaan Tuhan ya. Kenapa Tuhan izinkan Yefta lakukan itu padahal itu adalah anak perempuan satu-satunya. Sedangkan hakim kecil sebelum dan sesudah itu begitu banyak anak begitu kan, dan tapi bukankah itu yang sering sekali membuat kita bingung. Pasangan yang kayaknya mempunyai kualifikasi yang sangat baik untuk bisa menjadi orang tua yang baik nggak dikasih anak. Ya enggak? Orang yang tidak bisa mendidik anak dengan baik, anaknya seabrek-abrek gitu kan? Betul nggak? Sering sekali kan kita memang bingung tuh dengan cara kerja Tuhan. Tapi itulah Tuhan kita ya, yang rancangannya berbeda dengan rancangan kita. Bu, saya memang selalu juga ya, maksudnya bila kita melihat isi Alkitab itu Tuhan selalu memakai di mana orang-orang, maksudnya keturunan yang dari tidak, maksudnya yang tidak normal lah, kayak macam si
Rahab, seperti istrinya si Yehuda gitu kan, maksudnya yang istilahnya kan itu bukan lazim tapi keturunannya dipakai Tuhan gitu. Kayak macam Iya. Yefta kan istilahnya kan dia bukan dari keturunan yang sah tapi dipakai Tuhan. Ada berapa memang kulihat kan dari keturunan sesudah Yesus juga kan banyak kali yang istilahnya yang keturunan tidak sah tapi itu dipakai Tuhan gitu ya Bu ya. Apa maksudnya Tuhan itu bagaimana ya Bu ya? Kenapa dia selalu memakai orang-orang yang istilahnya yang tidak resmi gitu sebagai Ya tidak selalu dong yang tidak resmi, tapi itu menandakan bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan. Dan kalau Tuhan memakai kita bukan karena kita hebat, tapi bukankah itu mau menunjukkan siapapun bisa Tuhan selamatkan dan siapapun bisa Tuhan pakai. Kalau Tuhan hanya memakai yang resmi, yang pintar, yang itu, ya berarti tujuan Tuhan bukan untuk menyelamatkan segala jenis orang dong. Dan itu yang mau Tuhan tunjukkan, siapapun, tidak ada orang yang terlalu berdosa, yang tidak bisa diselamatkan atau tidak bisa dipakai Tuhan. Bukankah kalau seperti itu malahan membuat kita yang merasa misalnya begitu banyak kelemahan dan itu kan kemudian terhibur bahwa siapapun kita, Tuhan bisa memakai kita. Terima kasih Bu. Oke. Baik, Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Ayo. Dengan Ibu siapa? Boleh di on-kan videonya, Ibu? Ini, videonya belum on ya? Iya. Gelap ya? Bisa, Ya, aku silakan. duduk di bawah nih, jadi nggak Iya, berapa nggak kelihatan. apa-apa. Ya, Silakan, jadi, Bu. malam Bu Ina, Malam. saya mendengar penjelasan Ibu tentang Yefta dan Simson ini, jadi perasaannya bercampur baur ya Bu. Bercampur baur mengingat kok seorang abdi Allah seperti Yefta itu kok bisa sesembrono itu gitu loh. Kenapa dia sampai sesembrono deh saya bilang untuk bernazar seenaknya dan akhirnya istri dan anaknya jadi korban. Pasti istrinya juga menangis menjerit-jerit, akhirnya anak gadisnya meninggal dan anak gadisnya juga sampai 2 bulan menangisin kegadisannya sampai akhirnya dia rela berkorban. Tapi satu hal yang saya salut, bagaimana Yefta ini mendidik anaknya sehingga rela menjadi korban dan istrinya juga sepanjang kita membaca nggak ada perlawanan, nggak ada komplain. Nah itu yang saya salut sama Yefta, bagaimana dia cara mendidik keluarganya. Yang kemudian tentang Simson. Nah saya di sini akhirnya belajar, ya mungkin kita juga adalah orang-orang yang sebenarnya direncanakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa, tetapi ternyata kalau mungkin Tuhan menulis hidup kita satu persatu terlalu banyak mungkin kesembronoan, terlalu banyak rencana Tuhan yang ngawur yang kita yang harusnya tidak kita lakukan seperti Simson ini, ternyata itu kita lakukan. Hidup kita memang tidak tercatat seperti Simson, tapi saya belajar dari Simson ini untuk benar-benar memperhatikan tujuan Tuhan itu dalam hidup kita ini apa, sehingga kita tidak tidak seperti Simson yang dikasih karunia besar, dikasih anugerah besar, tetapi karena dia tidak menghargai, dia nggak sadar dengan segala potensi yang dia Tuhan berikan, dengan rencana yang Tuhan berikan, akhirnya endingnya nggak bagus kan ya Bu? Iya. Jadi saya nggak ngerti ya sebenarnya Simson ini waktu dia lahir atau orang tuanya itu benar-benar sadar apa enggak sih Bu? Ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan tugaskan bagi anaknya Simson atau bagi Simson sendiri. Sadar nggak sih mereka Bu? Ya sadar dong Bu, karena kan malaikat muncul. Ya enggak, tentu saja sadar. Malaikat sudah memberitahu menampakkan diri, ya sehingga tentu saja sadar. Dan kita tidak bisa mengatakan karena orang tuanya tidak mendidik dia dengan baik ya. Ingat ya, Tuhan itu sengaja memakai Simson, menginginkan seorang perempuan itu untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin.
Jadi memang ini juga tanda kutip kan harus kita lihat sebagai di dalam kedaulatan Tuhan, karena memang tapi tentu saja bukan berarti Simson tidak salah ya. Jadi hanya berarti bahwa Tuhan memakai kelemahan Simson untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin. Dan kalau tadi Ibu berbicara tentang kesembronoan Yefta dan juga dalam hal ini Simson, sebenarnya kita tidak usah kaget, Bu. Ya, kita adalah manusia-manusia yang begitu penuh dengan kelemahan. Kalau kita sebenarnya bisa berbuat baik itu semata-mata anugerah Tuhan. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu kaget melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab ya, umat Allah itu bisa melakukan hal-hal yang begitu ceroboh. Dan kenyataannya ya di dalam kehidupan orang Kristen apa tidak seperti itu. Ya kita, jadi ini juga adalah cermin bagi kita. Jangan berpikir bahwa kita tidak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan kecerobohan-kecerobohan seperti itu. Karena itu kenapa kita benar-benar harus selalu berdoa, meminta sebenarnya tuntunan Tuhan supaya kita kemudian jangan jatuh melakukan kesalahan-kesalahan yang mengerikan seperti itu. Karena itu kan Paulus mengatakan semua yang dicatat dalam Alkitab kan itu adalah untuk mengajar kita, untuk mengkoreksi kita, memberi peringatan. Jadi apa yang kita lihat di dalam Yefta dan Simson itu boleh kita katakan adalah untuk menjadi peringatan bagi kita. Hati-hati, jangan berpikir bahwa kita tidak mungkin jatuh kepada dosa-dosa yang besar. Bagaimana Ibu Ida? Ya, makasih. Oke. Ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya kami persilahkan. Oke, kepada Ibu Dahlia Sinaga, silakan. Iya, silakan. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Ina untuk penjelasannya. Saya cuma mau bertanya yang di Hakim-Hakim 12 itu Bu, yang halaman ayat 5-nya, untuk menghadapi suku Efraim itu maka orang Gilead menduduki tempat-tempat. Nah, saya hanya mau bertanya sebagai arti kata coba mengatakan Sibolet itu dengan Sibolet. Apakah ada makna khusus untuk itu, Bu? Sehingga mereka bisa membedakan apakah itu suku Efraim, apakah itu untuk disembelih gitu. Cuman memahami pemahaman bukan yang soal maknanya, tetapi cuman cara pelafalannya. Kan kita tahu ya, kita bangsa Indonesia aja banyak suku. Ya, dan setiap suku itu kan punya aksen masing-masing gitu loh, Bu. Jadi ketahuan nih kalau ngomong Sibolet ya tapi jadi Sibolet, nah itu misalnya suku apa gitu. Jadi lebih ke arah cuman pengucapannya aja. berarti cara menyampaikannya berarti dia sudah tahu bahwa ini suku M gitu ya, Bu? Iya, iya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi Ibu? Saya juga menerima ada pertanyaan via chat dari Ibu Sabrina. Saya bacakan aja langsung. Terima kasih Bu Ina. Saya mau bertanya, apakah Delila itu istri Simson? Karena tidak ada ditulis Bu dari penjabarannya tadi. Kelihatannya bukan ya. Jadi Simson ini memang kayaknya suka perempuan. Yang Gasa di dalam pasal 16 juga kan dia tidur dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Ya jadi kelihatannya bukan kalau menurut saya. Karena tidak dikatakan kalau itu adalah istrinya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Kami persilahkan. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya, Bu Ina ya, boleh ya? Iya. Dari cerita Simson ini, sepertinya dari semua kisah hakim-hakim yang kita pelajari beberapa bulan terakhir, Simson orang yang paling banyak membunuh orang, Bu. Bagaimana ya itu dianggap benar di mata Tuhan gitu, Bu? Membunuh musuh kan tidak salah dong. Jangan membunuh bukan berarti tidak boleh berperang. Dalam hal ini kan Israel berperang dengan ini ya. Jadi tidak salah dong membunuh musuh, malahan kan Tuhan menghendaki sama seperti ketika orang Israel membunuh orang-orang Kanaan. Ya, jadi dalam hal itu tidak melanggar hukum jangan membunuh. Karena ini berbicara tentang Israel berperang dengan Filistin. Sama halnya untuk yang tadi ya Bu, demi baju yang 30, dia membunuh 30 orang begitu ya Bu. Itu sebenarnya kalau secara manusiawi kan nggak adil gitu Bu.
Betul, betul. Tapi kan ingat loh, roh Tuhan loh yang menghinggapi dia sehingga dia membunuh 30 orang itu. Ya, sehingga dalam hal ini kita harus melihat itu adalah musuh ya. Jadi dalam hal itu karena musuh kemudian berlaku licik kan, mengancam istrinya. Jadi dia membalasnya dengan membunuh 30 musuhnya. Terima kasih Bu Ina. Ibu-ibu yang lain silahkan. Kalau ada lagi yang ingin bertanya. Oh, ini dari kolom chat ada lagi Ibu, dari Ibu Sabrina juga. Saya langsung bacakan saja. Ibu bertanya lagi, apakah Tuhan berkenan dengan persembahan anak Yefta? Karena Tuhan kan tidak mengizinkan pengorbanan manusia. Oke. Pertanyaan yang baik sekali. Sebenarnya memang Alkitab mengatakan tidak boleh mempersembahkan anak itu sebenarnya adalah kepada Allah lain, bukan tidak boleh mempersembahkan kepada Tuhan. Cuman memang Tuhan kita tidak pernah meminta umat perlu mempersembahkan anak. Karena itu sebenarnya mempersembahkan anak kepada Tuhan itu tidak salah. Karena apa? Tuhan berhak atas semuanya. Dan saya memberikan 2 argumentasi. Pertama, Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak berarti itu adalah secara teologi benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak mungkin dong Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak kalau itu adalah sesuatu yang salah. Jadi secara teologi manusia boleh mempersembahkan anak kepada Allah, tidak boleh mempersembahkan kepada berhala, tapi boleh mempersembahkan kepada Allah. Dan kalau kita lihat kematian Yesus dipersembahkan sebagai korban kepada Allah bukan? Kan iya. Yesus adalah korban keselamatan. Betul enggak? Karena dengan Yesus dipersembahkan sebagai korbanlah darahnya kemudian yang menghapus dosa kita. Karena itu kan persembahan binatang di PL itu adalah bayang-bayang menunjukkan kepada persembahan Yesus, persembahan Kristus. Jadi kalau manusia tidak boleh dipersembahkan kepada Allah, Yesus tidak bisa mati sebagai korban, kita tidak bisa diampuni dosanya. Jadi manusia boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Cuman Tuhan tidak pernah menuntut dari kita. Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak, tapi Tuhan tidak tega, ya, sehingga itu hanya sebagai ujian. Tapi Bapa akhirnya mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai korban keselamatan. Jadi ibu-ibu, secara teologi boleh mempersembahkan anak kepada Tuhan. Cuman Tuhan tidak pernah meminta kita. Apa yang dilarang Alkitab adalah mempersembahkan anak kepada berhala. Nah itu tentu saja tidak boleh. Oke, terima kasih Bu. Tadi saya lihat Ibu Julika angkat tangan. Yang mana Ibu Julika? Silakan. Sudah Ibu, sudah dijawab sama Ibu Wina tadi. Makasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Silakan. Waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Ya, saya Winda. Ya, silakan Kak. Iya, terima kasih Bu Ina. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai najar tadi. Kalau misalnya pada saat zaman sekarang lah ya, ada orang tua yang bernajar atau berjanji lah namanya itu ya, sebelum anaknya atau sebelum hamil misalnya, sebelum kami berjanji kalau Tuhan kasih anak, maka kami akan mempersembahkan anak kami ini menjadi pendeta kah atau menjadi apa gitu ya kan? Yeah. Apakah itu harus ditepati, dan kalau tidak ditepati kira-kira bagaimana ya respon Tuhan gitulah. Yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat kelemahan Simpson itu adalah salah satu dalam hal wanita, begitu ya. Apakah secara umum kita bisa katakan bahwa memang laki-laki itu memang akan bisa jatuh di tangan wanita, sehingga ini menjadi peringatan atau pelajaran yang berharga bagi kita sebagai seorang istri atau wanita lah pada saat ini. Terima kasih Bu. Iya, berbicara tentang menasarkan anak menjadi hamba Tuhan, tentu saja harus dilaksanakan. Cuman memang kita tidak mungkin memaksa anak.
Ya, sehingga kalau saya bilang kalau mau bernasar seperti itu, seharusnya bernasarnya sesuatu yang mampu kita lakukan, yaitu bahwa Tuhan, kami bernasar akan mendidik anak itu untuk menjadi hamba-Mu, tetapi biarlah Tuhan yang memanggil dia. Ya enggak, kan menjadi hamba Tuhan adalah panggilan. Jadi kalau saya bilang dalam hal ini orang tua harus melakukan sebaik mungkin mempersiapkan anak itu untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Tapi pada akhirnya kalau anak itu tidak mau, ya memang tidak bisa dipaksa. Ya, jadi dalam hal ini tentu saja harus ditepati, dan cara menepatinya adalah orang tua kemudian benar-benar mendidik anak itu untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Dengan mungkin menceritakannya, tetapi juga memang mendidik anak itu dengan dengan misalnya membawa dia ke sekolah minggu dan kemudian meminta anak itu untuk menggumulkannya menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi memang pada akhirnya kalau anak itu tidak mau, ya kita berdoa supaya Tuhan sendirilah yang memanggil anak itu, gitu loh Bu. Tapi kalau bicara soal harusnya, apakah perlu melakukan? Iya, tapi ya kita lakukan sebisa mungkin. Karena memang zaman sekarang kita tidak bisa memaksa anak menjadi hamba Tuhan. Ya, beda dengan ibunya Hana. Ibu Hana, sehingga si Samuel yang masih kecil kan langsung diserahkan kepada Imam Eli itu untuk dididik di sana. Tapi kan zaman sekarang kita tidak bisa seperti itu. Karena itu mungkin zaman sekarang kita kalau bernasarnya jangan persis seperti Hana. Tapi kita bernasar, Tuhan kalau memang Tuhan memberikan, kami akan berupaya mendidik anak itu untuk mau dipakai oleh Tuhan misalnya. Oh ya, yang kedua sorry, tadi apa ya Bu ya, sampai lupa jadi saya. Ya. Iya Bu, apa? Iya, kan dari wanita gitu. Apakah memang secara umum? Ya. Biasanya secara umum ya Bu ya, dikatakan kelemahan pria itu 3 ta. Wanita, harta, tahta. Dan saya rasa itu benar kan, itu kenapa menjadi sesuatu yang secara umum. Wanita adalah salah satu kelemahan laki-laki, tapi memang tidak semua laki-laki kelemahannya adalah wanita. Jadi ada yang kelemahannya wanita, ada yang harta, ada yang tahta, kuasa. Jadi biasanya setiap laki-laki punya kelemahan salah satu dari ketiga itu. Jarang yang tidak tergiur dengan salah satu ketiga itu. Ya, jadi memang wanita adalah salah satu kelemahan laki-laki. Tidak semua laki-laki, tapi salah satu yang merupakan kelemahan banyak laki-laki. Karena itu kenapa orang sering sekali memakai perempuan untuk menjebak laki-laki, kan? Maksudnya supaya dia mau melakukan. Dan kalau kita lihat cerita-cerita kuno, ya, seorang raja itu bisa sangat dipengaruhi oleh istri atau gundik yang dicintainya, kan? Ya, jadi memang itu adalah salah satu kelemahan laki-laki, Bu. Ya, jadi 3 ta, wanita, harta, tahta. Bagaimana Kak Hani? Ya, yang ingin saya tanyakan tadi adalah kira-kira peringatan atau pelajaran bagi kita, tentunya kan ini semua yang hadir di sini adalah secara umum memang wanita dan istri. Gitu. Ya, karena itu istri juga jangan tidak mau, maksudnya jangan di rumah itu juga tidak mau dalam arti tampil baik, dan istri jangan tidak mau, kalau saya bilang ya, jangan berpikir kalau sesudah menikah tidak perlu meningkatkan diri. Nanti kalau suami kita kan pekerjaannya tambah lama tambah meningkat, ya wawasannya tambah lama tambah luas, kita mandek. Ya, nanti kan gapnya tambah lama tambah besar. Karena itu ketika suami kita juga meningkat dalam karirnya, kita juga harus terus meningkat di dalam pengetahuan kita dong. Supaya apa? Supaya kan kita bisa mendampingi. Jangan sampai suami itu kemudian malu kalau membawa kita. Ini istriku apa-apa kagak ngerti, lama-lama kagak mau dibawa deh. Betul enggak? Ya, jadi dalam hal itu kita sebagai istri juga harus mengerti ya bahwa godaan terhadap suami itu besar. Karena itu kita juga harus mau merawat diri kita. Bukan harus berdandan seperti apa, tetapi rawatlah diri gitu loh, supaya kita juga
kelihatan menarik ya, tetapi bukan cuma penampilan secara fisik. Saya percaya bahwa kita juga harus terus bisa mendampingi suami. Jadi jangan nanti kalau suami mau berdiskusi apa-apa, oh udahlah jangan diskusi dengan aku kan bodoh kagak ngerti apa-apa ya. Lama-lama suami cari orang lain deh untuk berdiskusi. Jadi kita juga harus terus meningkatkan diri. Gimana Kak Hani? Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami masih berikan waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Apakah ada? Saya minta maaf dulu mau latihan ke gereja ya. Saya lihat dulu ya. Oke, Kak. Silakan, Ya. silakan ya, nggak apa-apa. Ayo ibu yang lain silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Saya ya. Oke, silakan Ibu Ida. Kami persilakan. Jadi Bu, dari yang Ibu bilang tadi kan ada 3 hakim-hakim ya Bu ya. Ada siapa tadi? Yefta, Simpson. Saya bicara sama, 2, Yefta dan Simpson hari ini kan? Iya, enggak maksudnya kan yang terakhir kan Yohanes Pembaptis Ibu bilang ya. Oh, Nasir seumur hidup. Oh, Nasir seumur hidup ya. Iya, Simpson, Samuel, dan Yohanes Oh iya, Pembaptis. salah. Simpson, Samuel, dan Yohanes Yohanes Pembaptis ya. Iya. Nah, di antara yang ketiga ini kelihatannya yang agak ceritanya hanya berkisar perempuan cuma Simpson ya, Bu? Iya, semua teman Simpson. Iya. Iya, kalau Samuel dan Yohanes itu memang fokus tentang melayani Tuhan kan? Iya, tapi Samuel juga punya istri, cuman ya kelihatannya cuma 1 istrinya dan dia tidak jatuh pada itu perempuan ya. Iya. Jadi waktu Simpson ini ada Bu, kenapa kelemahannya itu di perempuan Bu yang dipilih Tuhan Bu? Beda dengan Samuel dan Yohanes Bu. Kita yang nggak ngerti deh kenapa Tuhan memberikan kelemahan yang satu kepada 1 orang dan tidak kepada orang lain, begitupun juga kekuatan, itu adalah semata-mata dalam kedaulatan Tuhan Bu. Jadi kita ya nggak ngerti dan tidak bisa menjawab kenapa. Sama seperti kenapa dia diberikan talenta yang lebih banyak dari aku, ya kita tidak bisa menjawab, itu adalah hak Tuhan. Padahal waktu itu kan Israel tidak ada jatuh ke dalam dosa perempuan kan ya Bu ya? Dia hanya berperang dengan Filistin kan? Oh enggak dong, Israel sering sekali jatuh mengambil perempuan asing. Karena itu kenapa sering jatuh di dalam penyembahan berhala, karena mengambil perempuan asing sebagai istri kan. Israel sering jatuh kepada dosa perempuan Bu. Oke Bu, oke. Makasih Bu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Ida. Ada lagi pertanyaannya Ibu? 1 pertanyaan terakhir. Oke, kalau tidak ada, waktu kita sekarang jam 18.36. Kita akhiri saja ya Ibu. Terima kasih untuk pemaparannya dari Ibu Inawati. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dan bertanya. Kita akhiri, boleh ditutup dalam doa. Ibu Ina silahkan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh belajar dari Yefta dan Simpson. Dan kiranya ini boleh menjadi peringatan bagi kami, supaya kami kemudian mengerti betapa kami perlu bergantung hanya kepada Tuhan dan tuntunan Roh-Mu untuk dapat hidup dengan benar di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan.